Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Liani Tampu Bolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi aspek perilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Adapun video presentasi ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. William Eka Putra, SNMFI, CCNR, CSRS. Baik, langsung saja disimak materi berikut sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama ada biaya dengan fungsi manajemen. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif, serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasi dan menentukan strategi, serta memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. Informasi biaya dapat digunakan oleh manajemen untuk berbagai tujuan, yang mana dalam menggolongkan biaya harus disesuaikan dengan tujuan dari informasi biaya yang akan disajikan. Kebutuhan informasi ini mendorong timbulnya berbagai cara penggolongan biaya, sehingga dikenal konsep penggolongan biaya yang berbeda sesuai dengan tujuan yang berbeda. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu berdasarkan aktivitas fungsional, yakni biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Selanjutnya, pola perilaku biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan dikenal dengan istilah perilaku biaya. Biaya dapat digolongkan atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi-variabel. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Selanjutnya, biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Lalu yang ketiga, biaya semi-variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah dibanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Materi selanjutnya, biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah semua biaya yang akan dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan, yang mana oleh karenanya biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Karakteristik biaya relevan ada dua. Yang pertama, biaya masa yang akan datang, yaitu biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Lalu yang kedua, biaya yang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan. Adapun beberapa konsep biaya yang relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya diferensial, yaitu biaya yang akan datang yang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. Lalu biaya yang dapat dilacak, yaitu biaya yang dapat dihitung jejaknya pada produk pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, biaya pengganti, yaitu biaya yang berkaitan dengan penggantian aset atau jasa yang akan terjadi di waktu yang akan datang pada saat dilakukan penggantian. Lalu yang keempat, biaya kesempatan, yaitu penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu. Lalu biaya yang diperhitungkan, yaitu biaya yang sebenarnya tidak terjadi, dan seringkali biaya ini dipertimbangkan untuk perbandingan dan analisis biaya. Lalu biaya inkremental, yaitu biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih atau untuk dilaksanakan. Lalu biaya tunai, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Dan yang terakhir, biaya tertanam, yaitu pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu yang tidak dapat ditutupi kembali dalam situasi tertentu dan tidak akan mempengaruhi biaya di masa depan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, penentuan masalahnya. Lalu yang kedua, penentuan data biaya dan penghasilan yang relevan. Lalu yang ketiga, evaluasi data. Yang keempat, mempertimbangkan data-data yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dan yang terakhir, itulah pengambilan keputusannya. Nah, sekarang apakah pentingnya manajemen biaya? Manajemen biaya dapat dikatakan penting karena kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Selanjutnya, perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda, maka biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan.
Penyusunan anggaran biaya produksi dilakukan dengan memperhatikan volume produksi dan jasa dalam jumlah minimum maupun maksimum. Penentuan dan pelaksanaan pengendalian biaya ini untuk alasan efisiensi dalam penentuan harga pokok berdasarkan perilaku biaya untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dan volume kegiatan perusahaan umumnya dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Adapun perencanaan, umumnya dalam perencanaan ditentukan harga pokok produk rumus fungsi tersebut disajikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu dalam kaitannya dengan pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan. Lalu pola perilaku biaya juga membantu manajemen dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, yaitu dengan memahami konsep biaya berdasarkan perilaku, manajemen dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategis maupun keputusan khusus. Selanjutnya, perbedaan antara sistem biaya tradisional dan sistem biaya standar. Yang pertama, sistem biaya tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi masukan atau input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan keuangan eksternal. Sedangkan biaya sistem biaya standar yaitu sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terperinci dan canggih terkait besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Biaya standar sangat membantu perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan dalam penetapan anggaran, pengendalian biaya, penyederhanaan proses perhitungan biaya, dan percepatan penyusunan laporan biaya, pembebanan biaya ketersediaan, produk dalam proses, dan produk jadi. Selanjutnya, perhitungan variabel biaya langsung atau biaya variabel. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang dihabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan pada tahun 1930. Metode yang disebut dengan perhitungan biaya langsung ini dianggap memberikan hasil yang lebih berarti bagi manajemen dan mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil perhitungan akuntansi biaya. Metode tersebut menghindari terminologi aplikasi yang membingungkan, yang menjelaskan hubungan biaya volume laba. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi dengan biaya untuk siap yang dihasilkan. Hanya biaya variabel yang diklasifikasikan sebagai biaya per unit produk atau jasa dan dikapitalisasi sampai barang-barang tersebut terjual atau jasanya diserahkan. Selanjutnya, pengendalian biaya. Pengelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang berkomitmen, dan biaya diskresional. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengetahuan di atas biaya diferensial atau biaya variabel serta margin kontribusi akan mempengaruhi perilaku manajer yang mengarahkan mereka pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum yaitu keputusan boron produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, serta keputusan mengurangi biaya. Adapun aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, yaitu elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Terdapat 4 persyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara perilakuan. Yang pertama, standar harus ditetapkan dalam cara yang sudah bisa rupa. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam penetapan tujuan. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerjanya. Dan yang terakhir, umpan balik atas kinerja harus bertujuan untuk memperbaiki maupun mengevaluasi. Dan materi yang terakhir yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi perilakuan. Teori disonansi kognitif memberikan wawasan terkait mengapa partisipasi menjadi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja.
Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci, yakni kemauan, disonansi, dan komitmen. Adapun standar yang ketat versus standar yang longgar, di mana sebagai alat motivasi, standar yang digunakan seharusnya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Lalu penerapan overhead, di mana ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka pembenahan varian yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan terjadi. Lalu alokasi biaya tidak langsung. Terdapat 2 jenis biaya tidak langsung, yakni biaya korporat dan biaya administrasi korporat. Lalu analisis varians. Lalu selanjutnya, keputusan investasi varians dan aspek perilakuan, di mana komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batasan yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil, dan umpan balik. Baik, sekian presentasi saya. Kiranya materi yang saya jelaskan dapat memberi pengetahuan kepada Anda. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.